Yang saya hormati Yang Arya Bante Priadi Matera selaku guru kami, yang saya hormati para lama, yang saya hormati semua pejabat yang hadir, dan Bapak Ibu sekalian, para umat Buddha dan para simpatisan yang hadir dalam ruangan ini. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang dari tadi pagi kita khawatirkan ternyata betul-betul terjadi, yaitu hujan ya. Jadi dari perjalanan Surabaya ke Mojokerto tadi juga khawatir juga kalau terjadi hujan ya. Sekarang baru ya terjadi ya. Memang ada nasihat kalau acara itu mau sukses tidak hujan, itu sebaiknya panitia jangan mandi. Ya, jangan mandi dulu biar tidak hujan ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini masih di bulan Mei, kita segenap umat Buddha merayakan menyambut datangnya Trisuci Waisak, di mana di saat Trisuci Waisak kita mengenang, kita memperingati 3 peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha. Di saat Trisuci Waisak ini sebetulnya yang aslinya itu tidak terjadi dalam 1 hari ya. Trisuci Waisak diperingati oleh umat Buddha akhir-akhir ini ya, sejak tahun 1950 ya, itu diperingati secara bersama-sama. Yang aslinya masing-masing kelahiran, penerangan, wafatnya terjadi di tanggal yang berbeda, bulan yang berbeda. Banyaknya variasi, banyaknya tradisi-tradisi kalangan umat Buddha. Mungkin ada satu kesepakatan, ada kebersamaan bagaimana variasi tanggal peringatan-peringatan itu demi kebersamaan kemudian dirayakan secara bersama-sama. Maka disepakati ya, di dalam kongres di Sri Lanka itu sebagai hari raya yang memperingati 3 peristiwa sekaligus. Ini suatu keberhasilan yang sangat luar biasa di kalangan umat Buddha. Dan juga kita bisa melihat simbol persatuan umat Buddha. Kita melihat bendera Buddhis, semua sekte dan aliran yang ada dalam agama Buddha, kita bisa melihat mereka menggunakan simbol Buddhis, yaitu bendera Buddhis. Ini satu keberhasilan. Dan pada kesempatan ini dari Majelis Budayana Indonesia Jawa Timur juga melakukan satu kebersamaan, karena agama Buddha dengan Tridharma tidak bisa lepas. Bahkan banyak wihara-wihara yang dibentuk ya, yang didirikan ya, kebanyakan di beberapa kota-kota itu atas bantuan dari kalangan Tridharma ya. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat ya antara umat Buddha dengan Tridharma. Berkaitan dengan para dewa, tadi Pak Tosi nyinggung dengan para dewa. Saya sempat membuka kembali riwayat kehidupan Sang Buddha. Ternyata beberapa peristiwa atau momen-momen di mana ketika Sang Buddha masih hidup ya, sangat erat sekali ya dengan dewa. Baik dewa itu ada namanya maupun dewa itu tidak ada namanya. Saya catat ada 7 peristiwa di masa kehidupan Sang Buddha yang erat sekali yang berhubungan dengan para dewa. Namun karena waktu tidak saya jelaskan di sini. Namun ada beberapa yang saya singgung tentang para dewa ini yang bersamaan dengan kehidupan Sang Buddha. 3 peristiwa penting yang diperingati adalah peristiwa kelahiran dan penerangan dan wafatnya Sang Buddha. Di saat Sang Buddha mencapai penerangan sempurna atau mencapai kebudaan inilah Sang Buddha ya mempunyai kemampuan mata dewa. Kemampuan mata dewa, mungkin gambaran kita kemampuan mata dewa, seorang dewa itu pengabul ya, harapan doa-doa, mempunyai kemampuan
bisa melihat yang lalu, saat ini maupun memprediksi yang akan datang. Apa kemampuan mata dewa yang dicapai ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna? Kemampuan mata dewa beliau bisa mengingat kelahiran-kelahiran beliau dalam kehidupan-kehidupan yang lalu. Itu yang pertama. Kemampuan mata dewa yang kedua, Sang Buddha bisa melihat ya timbul tenggelamnya kelahiran makhluk-makhluk hidup sesuai dengan karmanya masing-masing. Kemudian kemampuan mata dewa yang ketiga, Sang Buddha bisa menyingkirkan kekotoran-kekotoran batin. Inilah prestasi paling tinggi di antara manusia yang pernah dicapai, yaitu pertapa Siddhartha, mencapai penerangan sempurna. Sehingga tidak mengherankan dalam kehidupan saat ini agama Buddha yang dianut kurang lebih 500 juta penduduk dunia masih tetap diminati, dipelajari karena kemampuan bisa mengungkap rahasia-rahasia kehidupan, dan ajarannya dijadikan pedoman kehidupan kita agar hidup bahagia dan sejahtera. Marilah Bapak Ibu saudara sekalian, di saat momen Waisak ini, di samping kita melihat hiburan ya, tentunya hiburan itu juga mempunyai makna-makna yang berkaitan dengan dhamma. Contohnya ada beberapa tarian-tarian menjelaskan tentang anicca, tentang perubahan. Ya, ada gerakan yang cepat, ada gerakan yang lambat. Kehidupan itu berubah-ubah. Kita suruh menyadari bahwa kehidupan tidak kekal adanya. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, di saat momen Waisak ini, marilah kita bersama-sama, agama apapun, keyakinan apapun, ya, mengulang kembali, mengingat kembali. Dan ajaran Sang Buddha, intisari, intipati ajaran Sang Buddha sangat universal. Saya kira ajaran Sang Buddha ini terkandung di dalam beberapa agama-agama. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu dan sebagai oleh-oleh pulang nanti, agar Bapak Ibu benar-benar bisa menerima pesan-pesan Sang Buddha, mengulangi apa yang akan saya ucapkan sebagai pesan moral di saat Waisak ini. Bapak Ibu silahkan mengulangi apa yang saya ucapkan. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebaikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran semua Buddha. Sadu, sadu, sadu.